ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة النجاة الآخرة والأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقى الله اهتدى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. معاشر المسلمين معاشر المسlimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah Masjid Raya Bangkinang yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali bisa menyambung menjalin ukhuwah melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita, semakin bersemangat untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, semoga majlis ini juga dipenuhi dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam yang telah menerangi hati kita, menerangi bumi ini dengan cahaya Islam melalui warisan yang dia tinggalkan, Al-Quran dan Sunnah yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, Allah angkat setinggi-tingginya, dan siapa yang meninggalkannya, maka dialah yang hina dan ditinggalkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kita masih bersama Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, keutamaan ilmu as-salaf dari ilmu al-khalaf. Pada pertemuan kita terakhir tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, kita berhenti pada perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah, atau pada tanda ilmu yang bermanfaat yaitu orang yang memilikinya merasa rendah bila pendahulunya disebut, bahwa ulama-ulama terdahulu lebih tinggi ilmunya daripada kita yang di belakangan, dan mereka sangat menghormati para ulama pendahulu, khususnya di Al-Qurun Al-Mufaddalah, As-Salafus Salih, para sahabat, para tabi'in dan al-a'immatul matbu'in. Dan ini dicontohkan oleh mereka. Seperti kemarin dinukil dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, wa ma ahsana qawli Abi Hanifah rahimahullah wa qad su'ila an Alqamata wal Aswad, Alqamah ibn Qais An-Nakhai wal Aswad ibn Qais An-Nakhai, dua orang fuqaha di masa tabi'in. Mereka diantara murid Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha, murid-murid Abdullah ibn Mas'ud, Abi Musa al-Ash'ari, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah para fuqaha, para perawi hadis yang mu'tamad. Ditanya tentang ayyuhuma afdal, siapa di antara keduanya, antara Al-Aswad atau Alqamah, mana yang lebih afdal? Kan biasa aja kan, kita Masya Allah di hari ini gampang sekali kita mengadakan si fulan afdal min sepulan gitu ya.
Bahkan cenderung pula ketika mengangkat yang ini menjatuhkan yang ini. Jauh sekali dari adab salaf ini. As-salaf, ya, orang yang lebih dahulu dan lebih senior daripadanya, mereka tak berani menilai. Coba Abu Hanifah rahimahullah mengatakan ketika ditanya tentang mereka, ayyuhuma afdal, siapa di antara keduanya yang lebih afdal? Apa jawab Abu Hanifah rahimahullah? Wallahi ma nahnu bi ahlin an nazkurahum. Kita ini tidak patut untuk menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Fa kaifa nufaddilu bainahum? Menyebut nama mereka saja kita gentar, apalagi bandingkan antara keduanya. Subhanallah, padahal Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Ya, sebagian ulama menyebutkan dia adalah minat tabi'in sebab ra'a Anasan, dikatakan dia melihat Anas, cuma tidak mendapatkan hadis dari Anas. Yang melihat sahabat itu tabi'in. Tetapi sebagian mengatakan tidak sabit yang demikian. Artinya Imam Hanifah rahimahullah ta'ala minal mutaqaddimin wa minal a'immatil matbu'in, imam yang besar. Jangankan untuk membandingkan antara fikihnya Alqamah dengan fikihnya Al-Aswad, menyebut mereka saja kita gentar, apalagi membanding-bandingkan ilmunya. Begitulah orang yang ilmunya bermanfaat baginya, dia merasa walaupun sebenarnya Allah pasti angkat orang seperti ini. Lihat Abu Hanifah, berapa banyak orang mencoba untuk menjatuhkan Imam Abu Hanifah, tapi Allah tetap mengangkatnya tinggi-tinggi. Walaupun dari sisi hadis Abu Hanifah tentu tidak sekuat imam yang tiga, tetapi dari sisi fikih semua angkat. Kalau orang barat angkat topi kepadanya, kalau kita angkat tangan kepadanya. Karena apa? Tawadhu'nya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Ma tawadha'a 'abdun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada hamba yang tawadhu' karena Allah kecuali Allah angkat. Nah, itulah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Barangkali ini sangat patut untuk kita contoh. Jangankan untuk membanding-bandingkan antara keduanya, padahal Imam Abu Hanifah punya kapasitas, sebab dia punya integritas dan kredibilitas. Ini pakai tes semua ya, dia patut untuk ilmunya patut untuk dia membandingkan ilmu kedua fuqaha tersebut. Tetapi dia mengatakan jangankan untuk membanding keduanya, untuk menyebut namanya saja kami tidak patut. Allahul musta'an. Itu tawadhu'nya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, karena mungkin dia melihat di saat ditanyakan itu mungkin penanya bukan maksudnya mencari faedah, tapi mungkin maksudnya adalah hanya sekedar minat tarafil ilmi, hanya sekedar ingin tahu saja untuk apa gunanya. Ya, kalau hanya sekedar mengetahui saja untuk apa? Tidak ada manfaatnya secara ilmiah. Tapi kalau seandainya berguna untuk seorang penuntut ilmu untuk mentarjih, untuk seperti orang membandingkan antara Hammad ibn Zaid dengan Hammad ibn Salamah, mana yang lebih afdal? Dari sisi fikih Hammad ibn Zaid lebih faqih daripada Hammad ibn Salamah, tapi keutamaan lebih utama Hammad ibn Salamah. Makanya orang ulama ditanya tentang keduanya, lalu dijawabnya, man kana jadduhu zahaban aw dinaran khairan aw afdal mimman kana jadduhu dirhaman. Orang yang datuknya emas dinar lebih mahal dari yang datuknya dirham, karena Hammad bin Zaid bin dirham, Hammad bin Salamah bin dinar. Mana yang mahal, dinar daripada dirham? Mahal dinar. Makanya Hammad ibn Salamah afdal min Hammad ibn Zaid dari sisi itu. Subhanallah. Dia nama itu ada bagian doa di dalamnya. Kadang-kadang likulli musamma min ismihi nasib. Ada bagian daripada nama yang diberikan kepada kita. Macam saya namanya Dasman, Kamilud Dasam, full cream. Jadinya gemuk jadinya. Walau lambat gemuknya, dulu kurus sekali. Tapi akhir-akhir ini subhanallah, payah lagi nurun juga.
Kemarin sakit sebentar, turun 4 kilo. Lepas, naik lagi 5 kilo. Nama itu sebentar lah Ustaz. Ya, untuk menurunkan 5 kilo itu sebulan, 4 kilo. Untuk naikkan 5 kilo, sepekan. Ini takut saya dah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita sambung. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa kadzalika wa kana Ibn Mubarak rahimahullah, adalah Imam Ibn Mubarak idza dzukira akhlaqu man salafa yunshid. Imam Ibn Mubarak rahimahullah, Ibn Mubarak ini sangat terkenal. Ya, kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, secara ringkas dia katakan jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Semua sifat-sifat kebaikan ada pada pribadi ini. Pemurah, kaya, ramah, mulia, rendah hati, pemaaf, semuanya jumi'a fihi khisalil khair. Ulama besar, kaya raya dan dermawan. Sehingga tidak sedikit mahasiswa atau santri penuntut ilmu, bahkan ulama-ulama besar ditanggung hidupnya oleh Imam Ibnul Mubarak ini. Ditanyakan kepadanya, Syekh sudah ulama besar, duit dah kaya raya, dia mau kaya raya, kalau haji sekecamatan dia tanggung. Ya, kecamatan dulu tidak sebanyak sekarang ya tentunya, tapi kan taruhlah sekampung sekarang, haji ditanggung semuanya, bukan hanya ongkos tapi belanja oleh-oleh, bahkan sampai di rumah dikasih lagi hadiah. Kalau hidup zaman sekarang sih daftar. Iya betul. Subhanallah. Jadi, tapi subhanallah dia jaga kehormatan orang itu. Dia tidak langsung siapa yang gratis sini, enggak. Siapa yang mau naik haji daftar, ikut rombongan beliau. Yang sudah biasa dengar desas-desus ini pasti gratis, tahu dia itu. Kamu punya duit berapa? Oh, saya hanya punya 10 juta. Ayo sini 10 juta. Dicatat. Ya, simpan. Diambilnya uang. Supaya orang ini merasa tidak berhutang budi dari awal. Kalau di awal sampai uang gratis ya, dan ya macam-macam enggak enak gitu depannya. Tapi kalau bayar kan ada izzah kita. Makanya tuan-tuan kalau nak beri orang gratis, mau harus pakai sistematis yang bagus supaya orang tidak merasa rendah depan kita. Kalau ada orang nak umroh nanti, pergi umroh jalan daftar je lah, maksudnya lah nak PT situ, sudah itu pasnya pulang ambil amplop isi dia PT-nya tadi, boleh. Itu yang dilakukan Abdul Mubarak rahimahullah. Diundang ke rumah boleh, syukurannya sudah itu PT bapak bayi tadi 10 juta baik, balik 10 juta. Enggak cukup itu dah, tambah 2 setel pakaian sok Melayu. Iya, seragam yayo. Kaum muslimin dan muslimat dia dibelikan masing-masing 2 jubah untuk yang pergi haji dengannya. Dan sebelumnya di Makkah dengan Madinah belanja dia yang bayar. Dia bawa ATM. Iya, ATM unlimited nah. Jadi bukan kartu kredit, kartu enggak beda. Enggak beda, kartu debit. Nah, kartu kredit beda. Kalau kredit bawa utang bawa, kalau debit biti awak ambil langsung dah. Iya sojo. Masalah wah kira je ndak apa bono dah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Untuk tanya ni kalau paham kan? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ini Abdullah Mubarak ya. Jadi saya sengaja menyebutkan berulang-ulang supaya nilai dari perkataannya ini kita tahu. Ya, orang ini bicara bukan hanya sekedar dengan rasa tapi dengan ilmu. Orang yang dengan keikhlasan. Subhanallah. Berapa banyak imam-imam besar di dunia ya, waktu itu menjadi rujukan umat, beliau yang biayai. Seperti Sufyan bin Uyainah, faqihul Hijaz wa muhaddithuha. Faqihnya ahli Hijaz, Makkah dan Madinah, dan muhaddisnya Sufyan Ats-Tsauri. Salah satu dari imam fikih yang hidup di masa itu, tinggal di Irak. Itu dibiayai oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Dia transfer terus duit. Transfer ya. Berapa? Saya tidak tahu, tapi yang jelas mereka hidupnya seperti orang kaya, tidak pikir lagi. Ya, begitulah orang-orang dulu berduit, kaya, berilmu, dan uangnya itu dicari untuk supaya orang-orang yang tidak beruntung mendapatkan kehidupan di ulama, dan dia ulama yang potensial,
maka dia berikan bukan bantuan tapi 100%. Acu Sufyan jen kojo aja lah nyaji nak pandai kojo gitu kayak gitu nya ndak sodoang bisa kojo. Kalau Abdul Mubarak memang apa dia bisa kojo ya dulu pokojo kabun kan sudah itu menikah aja ndak tentu kisah isu lah jadi aslinya ayah beliau ini pekerja kebun anggur yang dimiliki orang kaya raya. Nah suatu hari orang kaya ini kedatangan tamu minta petikkan anggur yang manis. Setiap dia petik masam semua. Dia tanya, kamu tidak pandai membedakan? Tidak pandai tuan, saya kan tidak pernah disuruh untuk makannya, disuruh hanya untuk menyiram dan menjaganya, tidak pernah dicicipinya bertahun-tahun karena tidak ada izin itu. Subhanallah. Kalau awak kan tidak akan bohong ya curu deh. Jadi babolo pulang tak anak lah. Yes ya, kan babu pulang tu anak lah kan. Izin lo dapet lah tapi bah anggap tidak akan bangi deh. Awak punya ayah awak laman siang masa tak boleh ambil gitu kan? Tu tidak. Anak inilah bibit ini yang ayahnya Abdul Mubarak, maka tuan majikannya ini merasa gaul dengan itu, akhirnya dia punya putri. Akhirnya dinikahkan. Banyak ceritanya, singkat cerita mereka menikah, berarti dapat mertua kaya jale. Jadi kalau ada dapat kaya tu dibantu menantu jadi wangi lah tu ya kau lah boleh menantunya itu tak ada masalah. Menantu tu kan anak kita juga, apalagi kalau mereka orang yang punya andil besar dalam dakwah jale. Ini kok tidak kena wangi lagi awak bantu menantu lah kan. Makanya anak saya bilang kamu nikah saya biayai, nak kuliah saya kuliahkan, menantu saya nak kuliah saya kuliahkan, besan saya nak kuliah saya kuliahkan juga. Serius ini ya. Mana tahu ada tuan-tuan yang beruntung dan besan saya mau kuliah insya Allah saya kuliahkan, tapi SKB syarat dengan tuan aku selama saya sanggup. Itu selama sanggup, kalau enggak apa boleh buat ya Pak awak dah bayar makan tu bayar kuliah bisa lu tidak mungkin. Selama saya sanggup insya Allah saya tak akan cabut ini ya, tidak akan cabut selama saya sanggup. Saya biaya anak menantu akan saya biaya. Dia beraninya anak bodohnya kalau sampai banyak iso je dia. Itu rahasia tuan-tuan lah, buka lah rahasia. Baiklah, Abdullah Mubarak rahimahullah, jadi beliau diberikan Allah SWT akhirnya dengan usahanya yang gigih mengembangkan usaha itu, dari usaha kebun sampai usaha konveksi ya, dan jualan konveksi namanya kain dan sebagainya, konveksi. Akhirnya beliau menjadi konglomerat besar, tetapi sangat berhati besar, sehingga banyak orang-orang penuntut ilmu dibiayainya gratis. Orang-orang yang ulama-ulama besar dibiayainya penghidupannya gratis dengan segala fasilitasnya. Dan ini bagus kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan terlalu panjang ya. Wa kana Ibnu Mubarak rahimahullah taala idza dzukira akhlaqu man salaf, bila disebut akhlaknya para pendahulu as-salaf. Beliau kan abad 180, abad kedua masih. La ta'ridanna li zikrina fi zikrihimu. Dia membacakan dua bait syair, jangan sebutkan nama kita bersama nama mereka. Enggak sepadan. Laisa sahihu idza masya kal muq'adi. Orang yang sehat enggak sama jalannya dengan orang yang kurang sehat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini akhlaknya mereka. Padahal mereka masuk as-salaf, tapi mereka menghormati yang salaf lagi dari mereka. Ya sih? Awak cuma Allah salaf gila Allah musta'an. Salah pikirnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Inilah akhlak yang betullah kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebut fadilat keutamaannya ahli hadis. Beliau mengatakan, aina ahlul hadis
Aina ahlul hadis? Di mana ahlul hadis itu sekarang? Beliau wafat 1748, abad ke-8 Hijriah. Di mana ahlul hadis itu sekarang? Ma arahum illa fi kitab illa au tahta turab. Yang terlihat oleh saya ahlul hadis itu ada dalam kitab, tercatat dalam kitab, atau tahta turab, sudah di dalam kuburan. Memang ya, seperti dinukil pula dari ulama yang lain, seperti yang disebutkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah. Dia menyebutkan, diriwayatkan dari seseorang, kalau andainya orang yang paling saleh di zaman kita ini dilihat oleh mereka, dia bilang laisa lahu min khalaq, ini orang tak ada beruntung ini orang pesakitan ini. Apalagi orang-orang yang tidak saleh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini perlu kita ketahui bersama supaya kita tidak gurur, tidak merasa kita sudah saleh, merasa ilmu kita sudah hebat, sampai-sampai kita tidak lagi punya rasa hormat kepada orang-orang as-salafu as-salih dan orang-orang yang mencintai mereka. Baik, kemudian beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, wa man ilmuhu ghairu nafi'in, siapa yang ilmunya tidak bermanfaat, tentu saja baginya. Mungkin orang lain yang mengetahui bermanfaat baginya, tapi dia tidak. Idza ra'a li nafsi fadlan ala man taqaddamahu fil maqali wa tashaqquqil kalam, bila dia melihat pada dirinya ada kelebihan dari orang-orang sebelumnya. Apa kelebihannya? Fil maqal, banyak bercito, banyak berargumentasi, wa tashaqquqil kalam, dan pandai beretorika. Dia kalau bicara dalam satu materi menghabiskan waktu setengah hari, macam kita sekarang memang. Ya, pernah sambil bergara sama Ustaz Akmal kan, ada awak hebat pada Imam Ibnu Katsir lusannya. Awak sebab Ibnu Katsir 5 ayat sampai halaman tafsir ini. Awak setengah ayat 5 halaman tafsir. Cuman 5 halaman kok kalau disimpulkan setengah barisnya. Ibnu Katsir ke sampai halaman tu kesimpulan. Itu bedanya kita. Banyak baca itu kene hasil. Apalagi kalau seperti kata Gus Dur kemarin, apanya? Uang Indonesia lain di Citong, lain non di Kojong. Ini mencito tentang apa jom? Karakter bangsa-bangsa dunia. Beliau menyebutkan, Pak, dia wawancara oleh wartawan. Kalau orang Jepang banyak kerja, sedikit cerita. Orang China banyak cerita. Orang China kok banyak cerita? Maka sebenarnya kalau Cina kapal kamen ya kan banyak cerita. Cina kamen kan, ya itu nyesah. Banyak cerita. Cuman kojo banyak. Sambil bercerita kojo jalan. Tuh orang Korea aja nih kalau dia. Tuh ke wartawan iseng. Kalau Indonesia aja nggak bagus. Orang Indonesia lebih unik lagi, lebih hebat lagi. Lain yang diceritakan, lain yang dikerjakan. Lain diceritakan, lain yang dikerjakan. Kalau masuk kampung siko ompek gaji 5 gon. Lapo dia rapat dia nang kojong tapi apa? Ndak nan dirapat hasil rapat tu kojong dia, tapi Allah musta'an. Mungkin awak termasuk juga ya. Nyawak je mah. Awak je po. Ompek gaji 5 gon. Nan diuang diong dawak lalun. Dalam bangguk bati doa. Memang mantap. Janji biasa mungkin, jembatan biasa lapuk. La haula wala quwwata. Kau nyegur saudara itu tidak ada. Ini kalau disabun kau mati kan tak apa nuntut lagi. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika dia melihat, merasa bisa banyak bicara, maka dia katakan dia punya kelebihan daripada orang yang terdahulu, seperti kata Abul Ala Al-Ma'arri. Abul Ala Al-Ma'arri dia mengatakan, wa inni wa, seorang penyair
yang dikritisi karena dia termasuk yang banyak menyimpang dalam akidahnya. Dia katakan, wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awailu. Saya walaupun datang belakangan tapi bisa mendatangkan yang tak bisa ditemukan orang-orang terdahulu. Hah? Itu bahasa penyair kan biasa hiperbola. Apa hiperbola roh? Iki perbiak bola. Bahasanya mubalaghah biasanya. Selalu bahasanya berlebihan. Kalau penyair itu diberikan oleh orang yang namanya manduh izin. Artinya bahasa syair itu selalu berlebihan. Wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awailu. Nah, bila seseorang merasa, orang khalaf merasa karena banyak bisa menulis kitab berjilid-jilid dan akhirnya mereka merasa punya kelebihan dari ulama terdahulu. Taib dhanna li nafsihi alaihim fadlan fil ilmi. Mereka dengan itu menyangka dia punya kelebihan ilmu dari orang terdahulu. Yang lebih bukan ilmunya, ceritanya yang lebih, cakapnya yang lebih banyak, kalimat yang diucapkan lebih banyak. Awid darajah indallah, atau mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li fadlin khussa bihi amman sabaqa, karena menganggap ada keutamaan yang dikhususkan untuknya dari orang terdahulu, fahtaqara man taqaddamahu, sehingga menganggap enteng orang-orang terdahulu. Ini ada ini. Khususnya mereka yang tidak belajar adab dalam berilmu, ada. Mengatakan bahwa kita lebih hebat dari orang-orang dulu. Tidak ada kitabnya, kita punya kitab. Tidak ada artikelnya, tidak ada jurnal, kita punya jurnal. Nah, wazdara alaihi biqillatil ilmi, dan dia menganggap rendah orang-orang terdahulu, dianggap tidak sedikit ilmunya. Wala ya'lamun miskin. Syekh Ibn Rajab mengatakan, ini orang miskin ini nggak tahu. Orang Arab menyebut orang-orang yang tidak sadar diri dengan orang miskin. Ya, kalau ada nyebut, dan adalah orang hebat zaman ini, ya miskin, katanya. Kamu orang miskin. Itu orang yang mengira kaya tapi dirinya miskin. Makanya, wala ya'lamul miskin anna qillata kalami man salaf. Si orang miskin ini enggak paham bahwa sedikitnya berbicara orang-orang terdahulu, innama kana wara'an, mereka itu karena waraknya. Makanya Urwah ibn Zubair bertanya ke ayahnya, atau Mus'ab bin Zubair bin Awam bertanya ke ayahnya Abdullah bin Zubair, ayahnya Zubair bin Awam, yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, asharatun basyirin bil jannah. Apa katanya? Ya abati, ma baluka anta mimman sabaqal Islam atau mimman sabaqa fil Islam. Engkau adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Pasti banyak hadis yang kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walimadza la tukthir mithla ma aktsarun nas? Kenapa engkau tidak menyampaikan hadis banyak seperti yang lain menyampaikan banyak? Apa alasannya? Ya waladi, kalau bukan karena takut salah saya menyampaikan, hampir tidak ada hadis Nabi yang tidak saya ketahui. Tapi saya mendengar Nabi alaihissalam berkata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Itulah yang melarang ayahmu untuk tidak banyak menyampaikan hadis. Dia tahu ilmunya, tetapi dia takut menyampaikannya. Khasyah, ada rasa takut. Wara, ada wara. Makanya mereka rata-rata kalau andainya ada yang lain bisa mewakili dirinya menyampaikan, dia tidak cakap bicara. Kalau kita berlomba-lomba, itulah bedanya as-salaf dengan khalaf. As-salaf dengan khalaf, mereka tidak pernah ingin mencari popularitas. Makanya ketika para ahli kita hari ini menilai para ahli kita dahulu, keliru. Sebab apa? Mereka mengira bahwa para ulama dulu sama dengan ulama hari
hari ini. Maaf, bukan ulama hari ini. Orang-orang hari, bilang ulama nanti salah, kita salah ngomong. Iya enggak? Dikiranya sama dengan dirinya. Yang untuk mendapatkan nilai tinggi harus pendekatan dulu. Mereka enggak pernah ngejar nilai, enggak pernah ngejar kum, enggak pernah ngejar kam, enggak pernah ngejar pangkat, enggak ada kenaikan gaji berkala. Kalau kita rata-rata nulis untuk, nah itu yang bagi yang dosen Pak ya, nulis itu rata-rata untuk menaikkan, menaikkan kum. Kum itu apa? Nilai akumulasinya untuk mencapai poin. Kalau bisa nanti jadi profesor. Profesor tunjangannya lebih besar. Kalau mereka kan tidak ada seperti itu. Makanya ketika kita, profesor kita yang tidak mengetahui as-salaf dengan benar, mengira bahwa miskin kita hari ini, mengira bahwa mereka sama dengan kita hari ini. Allahumma musta'an. Jadi mereka sedikit bicara bukan karena sedikit ilmu, tetapi karena wara' dan takut lillah. Walau aradal kalama wa italatahu, andainya mereka mau berbicara dan panjang-panjang, mana yang fasih? Orang dulu bahasa Arab apa orang sekarang? Orang dulu. Mereka lebih bisa bercakap daripada kita. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat. Kita hari ini naik mimbar rata-rata pakai konsep. Iya tak? Kau nak buat kata buat apalah. Sudah itu terlupa, tersakit jadi. Iya. Kadang hidup kipe tak mana kipe. Bawa baju dulu. Mereka dulu bicara tanpa konsep dan tak ada salah i'rabnya. Kita pakai konsep masih banyak salah i'rabnya. Salah dalam berbahasa. Mereka lebih mampu daripada kita. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, wa ra'adal kalam wa itaratu, kalau mereka ingin bicara dan panjang, lama ajaza an zalik, mereka bukan tidak mampu. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahli tafsirnya para sahabat, mengatakan liqaumin sami'ahum yatamarawna fid din, kepada orang-orang yang berdebat. Ini Masya Allah, kita hari ini suka berdebat. Ya, sesuatu yang tak perlu didebatkan jangan didebatkan lagi. Nah, ini manhajnya as-salaf. Tidak usah berdebat dalam agama. Agama itu bukan untuk bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Agama itu untuk dipahami ilmunya dan diamalkan. Ini kalau ada berdebat pasti nak mengelak. Kamu debat atau tidak mengelak? Wa'anglahnya itu tidak jadilah. Tapi kalau sempat dayanlah ngojong. Berdebat dah? Enggak. Iya. Nah, banyak debat toge dia nak ngojong atau toge dia tidak nak ngojong? Toge dia tidak nak ngojong. Itu dia banyak no debat. Kalau lah mulai masuk penyakit debat, maka tidak akan ada lagi aplikasi dari ilmu pada umumnya. Makanya jangan suka berdebat. Maka Ibnu Abbas lamma sami'a liqaumin sami'ahum yatamarawna fid din, mendengar ada orang yang berdebat dalam masalah agama. Apa jawaban atau perkataan Ibnu Abbas? Ama alimtum anna lillahi ibadan, kalian tidak tahu bahwa Allah memiliki hamba-hamba, maksudnya di kalangan as-salaf. Nah, ibadan askatathum khasyatullah, mereka takut kepada Allah membuat diam mereka, tidak banyak bicara. Min ghairi iyyin wala bukum, bukan karena mereka bisu, bukan karena mereka tidak berilmu. Mereka berilmu tapi takut berbicara dan berdebat dalam agama. Karena apa? Ya mereka itu kalau Allah bercakap sami'na, ini yang kita hidupkan kaum muslimin. Jangan mencari-cari perdebatan. Karena kalau sudah berdebat, ndak itu paham nih, kia paham. Itu berarti mereka dulu ndak paham dia. Mereka ndak paham dulu. Kalau kita bilang pahamnya tidak seperti itu, nasnya tidak seperti itu. Nasnya sudah ada, tapi kita bilang oh tidak, itu pahamnya. Padahal itu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Lalu kita katakan tidak, itu pahamnya, berarti mereka tidak paham dulu. Jelas tidak? Jelas? Kita bawa kasus per kasus. Nah, buat kasus per kasus.
Nabi SAW misalnya selesai salat membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini kan konkret nih kan, diriwayatkan dari beliau, dan beliau salat setiap waktu berjamaah. Awak alhamdulillah selama pandemi kah, untung le pandemi, bisa ndak? Bisa dapat uzur ndak? Jemaah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ndak diriwayatkan Nabi menambah daripada itu. Jelas? Lalu kita katakan, kalian ndak paham hadis Nabi. Ya, kan ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa yang mengatakan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sah? Naam, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah sekarang kita selesai salat, paslah di situ dibaca. Taib, Nabi tidak bas, kita bas. Ini debat apa enggak ini? Debat. Kan ulama yang mengatakan itu. Taib, Nabi tidak ulama. Nabi tidak ulama. Oh, tidak itu pahamnya, Nabi tidak paham. Itu maksud saya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi sudah pasangkan pada tempatnya. Bukan tidak boleh dibaca. Kata Buya Helmi, bukan melarang katanya. Bukan melarang. Kita tidak melarang baca itu. Alhamdulillah saya baca terus itu. Cuman waktu salat, selesai salat, tidak. Jelas? Ini kalau ada yang baca nanti, jadi pokok mungkul contoh, jangan dosa. Tidak boleh kita berdebat nanti. Ini contoh aplikasi, contoh aplikatifnya, dan kiaskanlah kepada amalan-amalan yang lain. Mereka kalau sudah ingin dengan Nabi, oh ini kata Nabi, ya selesai. Sebab Nabi ketika diganti oleh Bara, doa menjelang tidur, wa rasulika, wa nabiyika, diganti dengan wa rasulika saja. Satu kata Nabi, la, diulang-ulang. Tidak itu. Sah? Padahal ganti Rasul dengan Nabi hakikatnya sama, dapat wahyu kan. Tapi Nabi tidak katakan wa rasulika, padahal wa nabiyika, padahal arsalta yang sesuai kan mengutus Rasul kan, tapi Nabi tidak katakan la wa nabiyika. Jelas? Berarti tidak boleh, tidak lah dapat nyebut tidak boleh dah tuan-tuannya, panjang lo cerita dah tadi tu. Ya kalau sampai tidak boleh haram dia nya. Lah kalau lah kaji haram pasti berdebat nanti, pasti berdebatnya nan ulama sarang ndak haram dah, sebab itu sabit dari nan sarang lain jawab haramnya. Atau termasuk aman engkau biasa aman macamkan itu anan jawab ndak haram ikutnya non ulama. Kalau itu indah ulama, akhirnya pecah umat gara-gara astaghfirullah. Kan itu je ya, gara-gara astaghfirullah pecah jadi umat. Padahal masing-masing pendapat punya ulamanya. Makanya jen berdebat. Ikut je lah apa non nawa. Itulah terlangsung buat nak terlangsung cak lah. Nya kan tak berdosa kalau tak habis. Kalau habis kalau habis jadi buat je lah itu. Itu makasih yang bukan tak boleh dibaca, jangan salah paham. Dibaca. Kenapa tak dibaca? Cuman tak di tempatnya di sini. Jadi, berarti tidak boleh baca Yasin. Siapa boleh tidak boleh baca Yasin? Berkodok-kodok baca Yasin. Sekodok-kodok baca Yasin tuan-tuan. Cuman, nah itu kan tadi Nabi SAW sudah hidup 22 tahun lebih bersama sahabat berdakwah, atau 23 tahun ya dibulatkan. Beliau berdakwah bersama para sahabatnya. Tidaklah puasa doanya melakukan itu, tapi dibaca surah Yasin aja, bacalah seperti itu. Jalan, Allah musta'an. Kau tu capek Nabi tuan-tuan. Itu sudah oleh azan lo. Tu tahu ini sudah azan lah. Baik, silakan azan dulu. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan
keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Masyaallah kiram. Jadi Ibn Abbas ketika melihat orang-orang berdebat dalam agama, dia ingatkan, "Ama alimtum anna lillahi ibadan askatathum khasyatullah min ghairi ijin wala bukum." Kalian tidak tahu ada hamba-hamba Allah yang mereka terdiam ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak bercakap, bukan karena mereka bisu dan bukan pula karena tidak berilmu, bukan tak paham. Apa jawaban? Wa innahum lahumul ulama, mereka lah yang sesungguhnya benar-benar ulama, wal fusaha, orang-orang yang fasih dalam berbicara, wat tulaqa, yang lancar bila berucap, ya lancar perkataannya, wan nubala, dan orang-orang yang mulia. Al ulama bi ayyamillah, yang hafal, yang berilmu tentang hari-hari Allah. Dia paham sejarah, bukan tidak paham. Ini turunnya di mana, kapan turunnya, Nabi sedang apa, dia tahu semua mereka. Nah, ghaira annahum idza tadzakkaru 'azamatallah, akan tetapi mereka bila mengingat kebesaran Allah, tashat lidzalika uquluhum, akal-akal mereka seolah-olah terbang akalnya, takut kepada Allah SWT. Jangan salah berucap. Wankasara qulubuhum, lebur hati mereka, seolah hati mereka hancur mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wanqata alsinatum, dan lidah mereka kaku dan keluh. Hatta idza istafaqu min dzalik, sampai ketika mereka sadar dari itu, tasara'u ila Allahi bil amali zakiyah, mereka segera kembali kepada Allah dengan mendirikan amal yang membersihkan. Jadi mereka takut, bukan tidak berilmu.
Taib ya'udduna anfusahum minal mufarritin, mereka menganggap mereka tidak benar-benar beramal. Artinya mereka orang-orang yang menganggap mereka kerdil, tidak banyak beramal. Padahal kata beliau, wa innahum la akyas, mereka lah yang sesungguhnya orang-orang cerdas. Aqwiya, orang-orang yang kokoh dan kuat, ma'adh zalimina wal khati'in, berhadapan dengan orang-orang zalim dan orang-orang yang berdosa. Wa innahum la abrarun bura'a, padahal mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang bebas dari banyak kesalahan. Ala illa annahum la yastakthiruna lahul katsir, akan tetapi mereka tidak menganggap amalan mereka yang banyak sudah banyak. Artinya mereka menganggap amalannya masih sedikit, ya, walaupun mereka banyak. Wala yarduna bil qalil, padahal mereka adalah orang yang tak ridha kalau sedikit beramal. Ya, sebaliknya kita di kalangan khalaf ini sedikit beramal merasa banyak. Kalau sudah banyak apa lagi? Nah, Allah musta'an. Wala yarduna bil qalil wala yudluna alaihi bil a'mal, dan mereka tidak pernah menunjukkan amalan-amalannya kepada orang. Oh, saya ini dan sebagainya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kita di zaman harus ada laporan amal, ya. Ada bukti fisik yang harus dilaporkan. Mereka tidak. Kita di zaman fitnah seperti ini. Pekerjaan kita harus dilaporkan. Ya, kalau tidak dilaporkan, enggak perlu gaji. Allah musta'an. Ya Allah ya Rabbi. Makanya di zaman ini kita harus pandai-pandai. Jangan semua amal kita terlihat oleh orang. Harus ada amalan yang tidak diketahui oleh orang, sampai istri sendiri. Tapi jangan salah paham. Iyalah salah bini dua, tidak beda bini. Bukan itu maksudnya. Alhamdulillah, untung lain tak tahu dek bini. San mantap san, sampai dia ustaznya. Bukan itu, ya. Maksudnya adalah ada amal-amal yang tak diketahui. Seperti tadi saya sebutkan dalam muhadharah tadi, guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif rahimahullah ta'ala, beliau banyak sedekah-sedekahnya yang baru terbongkar setelah beliau meninggal. Orang tidak tahu. Setelah meninggal baru ini cerita. Saya dapat dari Syekh sekian setiap bulan. Ini cerita. Saya dapat dari Syekh sekian setiap bulan. Kapan? Setelah meninggal. Allahu Akbar. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Semoga Allah berikan rahmat kepada beliau, dan semoga seluruh ilmu yang beliau wariskan kepada kita dapatkan pahalanya untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian juga guru-guru kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tidak menunjukkan ini amal saya, ini amal saya. Itulah sifatnya as-salaf. Maka wajarlah mereka mendapat keutamaan lebih dari al-khalaf. Hum haitsu ma laqitahum muhtammuna mushfiquna wajiluna khaifun. Mereka setiap kau temukan atau bertemu dengan mereka, muhtammun, selalu merasa risau. Risau apa? Amalannya tidak diterima. Mushfiqun, merasa khawatir dan takut amalannya tidak diterima, seperti firman Allah, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa membuat apa yang bisa dia buat, bisa berikan apa yang bisa dia berikan. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka tetap takut karena mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, humuz zina wasariqun, ini orang-orang yang berdosa karena berzina, mencuri, minum khamar. Bukan ya bintas Siddiq. Ini orang-orang ya'maluna amalan salihan wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum." Yaitu orang-orang yang beramal saleh tetapi takut tidak diterima dari mereka.
Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim wa ghairuh, kata Syekh, akhrajahu Abu Nuaim wa ghairuh, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan selain mereka, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, demikian juga Al-Arjurri dalam kitab Asy-Syari'ah dan Makarimul Akhlaq, kemudian Al-Imam Abu Nuaim fil Hilyah. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini kita mengaji pada malam ini, karena tadi dari perjalanan yang cukup melelahkan, mudah-mudahan Allah SWT beri manfaat dari apa yang kita dengar dan apa yang kita sampaikan. Segala salah dan khilaf itu adalah karena kesalahan saya sendiri, mudah Allah mengampuni, dan yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT. Sampai jumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.